Oke, sekarang saatnya saya yang menjadi coach, Oke, Bu Yuda yang menjadi coachingnya. oke, siap. Selamat siang Bu Yuda. Selamat siang Bu Herma. Bagaimana Bu kabar Bu Yuda hari ini? Sangat Semoga baik. hari-hari Bu Yuda menyenangkan ya hari ini ya. Terima kasih, sangat baik, luar biasa. Oke, Bu Herma. Bagaimana kabar Bu Herma? Puji Tuhan, baik sekali Bu. Senang sekali saat ini saya bisa ketemu Bu Yuda loh. Sudah lama nggak ketemu. Iya nih Bu Herma. Kita kok tiba-tiba ketemu di ruangan ini ya. Oke, Bu Herma. Bu Herma mau kemana ini? Eh, saya mau ke itu Bu, ke kantin, pesen makanan. Sejalan, ya. Ke kantin. Saya juga mau jalan ke kantin ini. Oke. Uh, maaf, sebentar. Sebenarnya saya cukup lama ya tidak ketemu Bu Herma ini. Sibuk di kelas kita masing-masing. Uh, sudah Betul. iya nih. Oh iya Bu Herma sudah. Sudah Bu, sebentar lagi datang kok makanan saya. Oke, baik. Uh, Gimana Bu, ada berita apa ini? Ngomong-ngomong apa ini? Sebentar, ini apa ya Bu Yuda? Saya kok melihat ada Bu Yuda bawa buku. baik, sebentar Bu. Adalah buku ini murid Bu Herma. Oh, kenapa Bu Yuda bawa buku ini? Iya, kebetulan tadi saya baru saja selesai ada orang tua yang konsultasi ini di sini. Kemudian beliau pulang, saya jalan ke kantin. Ketemu Bu Her. Oh, begitu. Saya berharap bisa Gimana? bercerita keadaan kelas saya sama Bu Irma. Ah, silakan Bu, Bu, ada masalah apa Bu di kelas Bu Yuda? Bu Yuda bisa berbagi dengan saya. Kebetulan saya juga masih nanti ngajarnya, masih waktu 1 jam lagi buat ngajar. oke. Oke, Bu Irma, kita cari tempat duduk dulu. Gih, iya Bu Irma, Boleh-boleh. ini nanti saya bisa menemukan solusi untuk murid-murid saya di kelas. Seperti itu. Baik Bu, gimana sih ceritanya Bu Yuda? Begini Bu Irma, sebenarnya kelas saya itu adalah kelas yang kondusif, tenang, hanya saja laporan teman-temannya. Catatan yang bagaimana Bu? Dan laporan yang bagaimana Bu Yuda maksudnya? Iya, satu anak tersebut seringkali melakukan hal-hal di luar keyakinan kelas, sering membuli, sering menyakiti teman, dan mengeluarkan kata-kata yang kotor, Bu. Karena hal tersebut, teman-temannya seringkali mengeluh, kadang juga menangis. Kemudian yang lebih ekstrim lagi, Bu Irma, uh, beberapa kali menimbulkan perkelahian di antara teman-teman seperti itu. Jadi saya benar-benar harus menemukan solusinya ini Bu untuk mengatasi anak tersebut. Kalau begitu, peluang apa yang bisa Bu Yuda ambil untuk membuat anak tersebut menjadi anak yang tidak membuli ataupun menyakiti teman, Bu? Oke, beberapa hal itu sudah saya lakukan Bu. Antara lain menggali informasi dari guru kelas sebelumnya. Kan saya di kelas saya ini baru jalan sekitar hampir 2 bulan Bu. Kemudian Betul. juga dari teman-teman sekelasnya.
Bahkan saya juga sudah berbicara kepada orang tuanya secara khusus tentang hal ini. Jadi kebetulan hari ini tadi saya panggil, Bu. Oh, gitu. Kalau saya mendengar cerita Bu Yuda, kira-kira apa tujuan utama Bu Yuda dalam menyelesaikan permasalahan ini? Iya, Bu. Anak ini benar-benar spesial di mata saya. Jadi tujuan utama saya adalah dapat membawa anak ini menjadi pribadi yang sedikit tenang sehingga dia bisa belajar dengan baik. Kemudian teman-temannya juga tidak terganggu dan nilai anak ini pun semakin terdongkrak, semakin membaik. Karena selama hampir 2 bulan ini, nilai anak ini tuh ternyata di bawah rata-rata, Bu. Itu beda di bawah teman-temannya. Seperti itu. Kalau menurut Bu Yuda, apa saja penyebab masalah yang ada pada anak tersebut, Bu? Karena saya belum begitu mendalami, saya masih sedikit mendalami. Ini yang saya dapatkan penyebabnya menurut saya adalah kurang adanya perhatian dari ayah ibu di rumah sehingga anak melakukan kompensasi perilaku di sekolah. Jadi ketika orang tuanya itu keduanya sangat sibuk, papanya kerja, kemudian dia punya adik 2 orang, kemudian dia mamanya juga punya toko sehingga sibuk di tokonya. Jadi dia pulang sekolah sudah selesai bermain sendiri di luar rumah dan sebagainya seperti itu. Kalau menurut Bu Yuda, perilaku anak-anak yang baik itu seperti apa, Bu? Gambaran perilaku anak-anak baik menurut Bu Yuda? Kalau menurut saya sih uh, perilaku anak-anak yang baik itu sebenarnya tidak ada ukurannya ya, atau mungkin saya kurang tahu ukurannya. Pastinya hanya saja secara umum bisa saya katakan bahwa ketika anak tidak mengeluarkan kata-kata jorok, tidak membuli, tidak menyakiti teman, kemudian berperilaku lebih cenderung ke anak-anak ketimbang orang dewasa, itulah yang saya sebut perilaku anak-anak, perilaku yang baik sesuai dengan usianya. Jadi tidak ada perilaku-perilaku yang hasilnya dari meniru uh, orang dewasa. Seperti itu, Bu Hirma. Ya. Baik, Bu, betul sekali itu. Kalau dari misalnya ini ya, Bu, dari skala 1 sampai 10, anak tersebut berada di skala berapa, Bu? Kalau Oh, boleh tahu. kalau uh, boleh saya katakan anak itu masih di skala 6. Jadi antara 6 dan 7. Hmm. Kalau menurut Bu Yuda, di skala berapa yang Ibu Yuda harapkan saat ini? Oke. Kalau saya kira-kira mencapai 8 itu sudah puji Tuhan sekali. Ya, sudah sangat bersyukur saya ketika anak itu mencapai ukuran 8 dari 10 yang tadinya 6 menuju 8. Saya bersyukur sekali Bu Irma kalau bisa seperti itu. Saya yakin Bu Yuda pasti bisa menuju ke skala 8 itu. Nah, kemudian berapa lama jangka waktu yang Bu Yuda targetkan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Ya, saya mentargetkan sekitar 3 bulan, Bu. Sekitar 3 bulan ini dari mulai sekarang kemudian ke 3 bulan ke depan. Ya, seperti itu, Bu. Saya yakin pasti Bu Yuda bisa tercapai targetnya. Karena Amin, saya melihat amin. Bu Yuda guru yang pintar, pasti bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Amin, terima kasih doanya Bu Irma. Menurut Bu Yuda, sekarang mau tanya, menurut Bu Yuda, apa yang Bu Yuda bisa lakukan untuk mengatasi hal ini? Kalau tadi Bu Yuda sudah punya target sekitar 3 bulanan,
Terus langkah apa selanjutnya untuk mengatasi hal ini? Iya, Bu Yurma. Saya akan mencoba memberikan yang pertama, memberikan pengertian kepada anak tersebut tentang hal-hal yang berhubungan dengan menyakiti teman, dengan melakukan pendekatan khusus, mengajak ngobrol ketika istirahat, kemudian berkomunikasi dengan orang tua, mengaitkan perilaku yang dia lakukan itu dengan pelajaran-pelajaran karakter dan berhubungan dengan PPKN, ya. Dan juga saya akan berkolaborasi dengan guru-guru lain yang mengampu di kelas saya, seperti guru mupel olahraga, PJOK, kemudian agama, dan sebagainya. Saya juga akan memberikan buku komunikasi antara orang tua dan guru supaya setiap kejadian di sekolah bisa diketahui oleh Bapak Ibu anak tersebut. Saya juga akan menanyakan kepada anak tersebut tentang pembelajaran dan keadaan kelas yang kira-kira dia inginkan. Suasana belajar seperti apa yang dia sukai, mengapa dia melakukan hal-hal di luar keyakinan kelas, seperti itu, Bu. Dengan begitu mungkin saya juga bisa lebih tahu apa yang sebenarnya anak tersebut inginkan. Ya, diinginkan di kelas, diinginkan uh, terhadap orang tuanya, apa yang dia inginkan terhadap saya, seperti itu, Bu. Oke, dari sekian banyak yang akan Bu Yuda kerjakan tadi, kira-kira mana Bu yang menjadi prioritas atau yang akan diutamakan lebih dahulu oleh Bu Yuda? Baik. Yang sedang Oh, ini. oke. Kalau prioritas, baik. Mungkin justru opsi yang kedua akan saya lakukan lebih dulu, Bu Irma. Yaitu saya akan bertanya tentang pembelajaran dan keadaan kelas yang dia sukai. Mungkin dia nyamannya seperti apa, suasana belajar yang dia sukai, dan mengapa dia melakukan banyak hal yang di luar keyakinan kelas. Dengan begitu mungkin saya bisa lebih tahu apa yang sebenarnya anak tersebut inginkan. Setelah itu saya akan melangkah ke opsi yang awal tadi. Meskipun tadi hari ini tadi saya sudah memulai Firma, memulai memanggil kedua orang tuanya. Begitu. Wah, itu ide yang sangat bagus, Bu. Kemudian kapan Bu Yuda akan mulai melaksanakan rencana-rencana tersebut? Iya, kemungkinan mulai minggu depan, Bu Irma. Karena minggu ini tadi saya sudah memulai dengan berbicara dengan orang tuanya. Dan kebetulan mereka mau datang ya ke sekolah dan bicara dengan saya. Oh, baik. Eh, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rencana tersebut, tentu saja kan Bu Yuda tidak sendirian kan ya? Iya, Kira-kira siapa saja yang mau dilibatkan ini, Bu? ya Bu Irma. Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ini tentu saja saya membutuhkan teman ya. Saya tidak bisa berdiri sendiri di sini. Saya akan melibatkan orang tua, kemudian guru-guru mupel yang mengampu di kelas saya, yang mengenal anak tersebut, kemudian teman-temannya juga akan saya libatkan sebagai pengingat, kemudian juga petugas-petugas yang ada di sekolah, karena petugas-petugas tersebut menurut saya juga harus mengenal anak tersebut, dan anak tersebut pun juga harus mengenal beliau-beliau. Kemudian seperti petugas perpustakaan, petugas kantin, dan petugas kebersihan di sekolah. Dengan begitu anak tersebut bisa apa ya, terawasi dari segala kegiatannya dimanapun dia berada, seperti itu Bu Irma. Baik Bu Yuda, saya rasa dari apa yang sudah diceritakan Bu Yuda sudah tahu jalan keluarnya ya, sudah tahu solusinya. Kelihatannya waktu kita sudah hampir habis, Bu Yuda. Sekarang apa yang Bu Yuda dapatkan dari obrolan kita kali ini? Iya Bu Irma, dari awal tadi saya memang merasa
pusing ya, bingung. Sampai saya mau habis ketemu orang tuanya, saya mau apa makan bakso aja deh di kantin gitu. Kebetulan ketemu Bu Herma. Ya pada awal obrolan tadi saya masih merasa pusing, bingung dengan apa yang akan saya lakukan. Tapi setelah ngobrol sama Bu Herma, puji Tuhan, berkat perbincangan kita ini sudah dapat menemukan apa yang kira-kira akan saya lakukan untuk mengatasi masalah saya ini. Oke Bu Yuda, kalau begitu mungkin minggu depan kita akan ngobrol lagi ya untuk melihat Oh iya perkembangan siap, penyelesaian masalah Bu Yuda. Bu Yuda siap, bisa siap, sharing siap. saya apakah ada perkembangannya. Iya, siap Bu Herma, siap sekali. Terima kasih Bu Herma sudah banyak membantu saya dan saya akan menjadi coach untuk pertama kali dalam sesi ini. Oke, baik, kita akan segera mulai. Uh, Selamat siang Bu Herma. Selamat siang Bu Yuda, apa kabar? Puji Tuhan baik sekali. Uh, Gimana kabar Bu Herma? Baik sekali, nggih. Saya juga sehat, sangat baik, sangat semangat hari ini. Gimana Bu Herma? Saya sehat Bu, puji Tuhan, tapi saya lagi kurang semangat nih Bu. Loh, ada apa Bu? Kalau saya perhatikan akhir-akhir ini Bu Herma terlihat lesu, tidak seceria biasanya. Kira-kira ada apa nggih? Itu dia Bu, saya lagi ada permasalahan dengan kelas yang sekarang ini Bu. Kebetulan Bu, hari ini saya ada waktu kosong, sekitar 1 jam, jadi siap mendengarkan curhatan Bu Herma. Gimana? Benar Bu, Eee, bingung nih Bu sebenarnya mulai dari mana ya enaknya ngomongnya sama Bu Yuda. Tenang aja, tidak apa-apa Bu. Monggo kita ngobrol santai saja, rileks sambil minum es teh, biar seger siang-siang ini. Oke, siap? Siap, baik Baik Bu. Bu. Oke, jadi apa nih yang bisa saya bantu? Coba ceritakan apa yang Bu Hirma rasakan atau kendala apa yang Ibu hadapi sekarang. Gini Bu, saya itu bingung. Di Ya? kelas saya itu ada 2 anak yang pasif di kelas. Jadi saat berdiskusi, dan tanya jawab, mereka tuh hanya diem aja. Dan saat membuat Oh, proyek atau berkegiatan di kelas itu, mereka cuma diem, melihat temannya saja, tidak melakukan apa-apa. oh Nah, begitu. begitu Bu. Oh, lalu Iya. bagaimana? Bisa diceritakan lebih lanjut apalagi kegiatan anak tersebut atau bagaimana anak tersebut selain seperti itu? Jadi kalau di kelas itu mereka saat kita berdiskusi mereka tuh cuma diem aja Bu, mereka tidak Oh, mau gitu. mengeluarkan pendapat mereka atau apa yang mereka inginkan. Biasanya kan kita menanyakan, hari ini pengen berkegiatan atau apa, atau besok pengen belajar apa. Jadi mereka itu cenderung cuma diem aja Bu. Dan saat Oke. berkegiatan, saat membuat sesuatu mereka juga cuma keliling, mengobservasi, melihat temannya saja Bu. Gitu Bu. Oke, Bu. Baik, Bu. Eh, Kemudian, Bu, menurut Bu Hirma, pembicaraan kita kali ini bertujuan untuk apa ya? Gini Bu, saya itu sebenarnya ingin curhat sama Bu Yuda untuk mendapatkan solusi yang tepat buat permasalahan saya ini Bu yang di kelas. Gitu Bu. Iya, siap-siap. Begitu ya, Bu ya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini kita bisa menemukan solusi yang baik, yang terbaik untuk permasalahan yang Bu Hirma hadapi. Nggih, tenang saja, kita akan bicara, saya bisa menemukan solusi. Siap Bu. Terus terang ya Bu, saya tuh kepikiran terus sama dua anak ini karena mereka cuma diem saja di kelas.
dan mereka tidak mau berdiskusi dan beraktivitas sama sekali seperti anak-anak yang Oh, lainnya. Itu yang membuat oh, saya bingung, Bu. begitu ya, Bu. Kalau seperti itu, kira-kira peluang apa yang bisa Bu Hirma ambil untuk membuat siswa tersebut menjadi jauh lebih aktif dari biasanya? Jadi, kira-kira peluang apa yang Uh, Bu Hirma eh, temukan? jadi gini, Bu, saya sudah mencoba untuk membaca laporan mereka ketika mereka di kelas yang sebelumnya, di level yang Ya, sebelumnya. Terus saya juga sudah bertanya kepada guru yang mengajar mereka sebelumnya. Saya mencari tahu kebiasaan mereka, terus aktivitas mereka selama di kelas di level yang sebelumnya. Dan untuk anak yang satunya karena kebetulan anak yang baru pertama kali sekolah, jadi saya mencari tahunya dari orang tuanya. Jadi saya oh, wapri kepada orang tuanya, begitu Bu. oh begitu. Jadi memang ada satu anak yang belum pernah sekolah dan baru kali ini ya. Iya betul. Oh, seperti itu. Baik, kalau saya mendengar cerita Bu Irma, kira-kira apa tujuan utama Bu Irma dalam menyelesaikan permasalahan ini? The main goal-nya seperti itu. Tujuan saya ini bisa cerita ke Bu Yuda. Mm-mm. Saya pengen kedua anak itu menjadi aktif berpartisipasi di kelas. Jadi mereka nggak cuma diem aja. Paling tidak mereka bisa menyampaikan pendapat mereka, menyampaikan keinginan mereka, begitu Bu. Iya, 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 betul Bu. Kemudian menurut Bu Irma, apa eh, kira-kira kenapa anak itu bisa jadi seperti itu ya? Karena memang tidak biasanya ya anak-anak seperti itu, tidak jarang maksud saya. Kira-kira menurut Bu Irma, apa sih penyebabnya? Kalau Bu Irma kan mungkin sudah menghubungi orang tua dan sebagainya ya. Kira-kira apa Bu menurut Bu Dengan? eh, Setelah saya mencoba menggali penyebabnya ya Bu dan menggali beberapa informasi dari observasi, Mm-mm. eh, anak-anak tersebut itu sering diberi arahan oleh orang tuanya. Oh Jadi gitu, mereka banyak kan tidak disuruh. terbiasa. Iya, kebanyakan diarahkan, habis ini kamu apa, habis ini apa. Jadi Seperti mereka tidak terbiasa untuk menyampaikan pendapat mereka, Bu. oh Gitu, Bu. begitu. Oke. Oh iya iya iya. Kalau menurut Berma, anak yang bisa aktif atau dalam artian positif itu yang seperti apa gambarannya? Kalau anak tersebut yang di kelas Bu Irma ini termasuk anak yang tidak aktif, kemudian menurut Birma yang aktif dalam artian positif di kelas itu yang seperti apa Bu? Mungkin Bu Irma bisa Kalau memberikan menurut sedikit gambaran ke saya kan? hmm, Kalau menurut saya ya Bu, anak yang bisa aktif di kelas itu bukan artian mereka banyak geraknya enggak, tapi mereka berpartisipasi di dalam kelas, mereka bisa ikut Hmm, kegiatan berdiskusi walaupun mereka masih TKA, tapi mereka bisa menyampaikan apa yang mereka inginkan. oh Gitu begitu. Bu. Jadi aktif Paling membicara seperti itu, Ibu. iya betul. Nah, kemudian kalau dari permasalahan tersebut nih, dari skala 1 sampai 0, kedua anak tersebut kira-kira sudah masih berada di skala berapa, Ibu? Menurut Bu Irma, Bu Irma bisa Menurut menggambarkan saya kira-kira berapa? mungkin di skala mungkin di skala 5 atau 6 ya Bu. Oh, 5 atau 6, masih Iya ya, betul. ya. Skala 5 atau 6. Baik, kira-kira Bu Irma dari skala 1 sampai 5, kalau untuk mencapai tujuannya, Bu, untuk mencapai tujuannya itu eh, Bu Herma sudah mencapai skala berapa untuk mencapai tujuannya itu? Untuk mencapai tujuan saya paling enggak skala 7 atau 8 lah Bu untuk saat ini. Untuk di semester ini saya rasa di Iya, skala 7 atau 8 itu sudah baik sudah baik ya, gitu sudah Bu. puji Ya. Tuhan sekali ya. Baik Bu Herma, kalau menurut Bu Herma eh, apa saja yang hal yang bisa dilakukan Bu Herma untuk mengatasi hal tersebut atau permasalahan tersebut? Sepertinya nanti saya punya rencana
saya akan coba untuk melakukan pendekatan secara intens melalui observasi dengan ikut bermain bersama mereka. Terus Oke. saat mereka makan atau saat mereka meal time, saya akan menemani mereka, ikut ngobrol, Iya. bertanya-tanya. Kemudian mereka juga saat mereka sudah melakukan itu, saya berharap mereka sudah lumayan bisa mengenal saya. Oh, Mereka begitu. sudah bisa beradaptasi ya Bu dengan gurunya dulu ya Bu yang penting. Betul. Iya, iya, Itu. iya. Oke. Kalau seperti itu bagaimana cara Bu Irma mengatasi masalah tersebut, Bu? Seperti saya Nah itu mewakili. Mhm. Gimana, Bu? Kalau tadi selanjutnya sudah di tahap pertama tadi, kemudian untuk mengatasi masalah-masalahnya kira-kira bagaimana? kalau sudah pendekatan dengan anak, kelihatannya saya juga akan melakukan home visit kelihatannya Bu. Di situ. Nanti saya akan mencoba dengan home visit Mhm. secara bergantian dengan kedua anak itu kan ada dua anak yang memang pasif di kelas ya Iya. Bu. Heeh. Saya akan bertemu dengan orang tuanya, bermain ke rumah mereka. Kemudian saya pengen tahu keadaan di rumah itu seperti apa, kebiasaan mereka di rumah seperti apa. Jadi saya ingin menggali informasi lebih lagi, Bu, Oh, tentang begitu. keberadaan mereka berdua di rumah. Begitu, Bu. Oh, iya, iya. Tapi Bu, dengan home visit itu, apa Bu Hirma yakin anak tersebut bisa aktif kembali dengan home visit, dengan tambahan home visit itu? Saya akan coba dulu Bu Yuda, karena ini mungkin dengan home visit saya bisa lebih mengenal anak tersebut lebih baik lagi dan juga bisa langsung Oke. bertanya dengan dan sharing dengan orang tuanya tentang kendala apa sih yang dihadapi anak tersebut saat di dalam kelas. Mungkin kadang ada anak yang di rumah ternyata jago kandang, ternyata di sekolahan mereka tidak Iya, berani banyak anak ngomong. Nah, seperti itu itu ya. banyak hal Heeh. yang terjadi. Iya, Jadi betul saya akan sekali. menggali informasi lebih lagi. Iya, betul Begitu sekali Bu. Bu Hirma. Banyak sekali anak yang jago kandang ya. Oke, itu bagus sekali Bu Hirma. Lanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bu Hirma kerjakan untuk tindak lanjutnya setelah tadi home visit sebelah tadi sebelumnya bermain, kemudian dilakukan home visit, kemudian apa sih selanjutnya untuk tindak lanjut yang akan Bu Hirma lakukan? Nah, kan saya sudah mengatur lewat Wapri, saya berusaha untuk mengatur pertemuan dengan orang tua, Iya, kemudian visit, kemudian mencari menggali informasi dengan catatan-catatan kecil. Nah, iya. dari hasil informasi yang saya dapat dari orang tua, yang saya dapat dari pendekatan dengan anak, saya Mhm. jadikan bahan acuan bagaimana cara mereka untuk bisa lebih aktif di sekolah, Bu. Begitu, Bu. Oh begitu, Saya nggih. berharap, Kemudian Bu Irma, untuk itu kan Bu Irma merancang banyak kira-kira banyak kegiatan yang dirancang Bu Irma untuk mengatasi masalah tersebut sampai dengan home visit dan sebagainya. Kemudian oh, eh, apakah Bu Irma kerja sendiri atau melibatkan guru lain atau eh, siapa saja yang Bu Irma libatkan dalam mengatasi hal ini dalam melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengatasi masalah tersebut. Apakah sendiri atau berkolaborasi, Bu Irma? tentu saja kalau saya sendiri kelihatannya kurang bisa ya Bu. Maksudnya kurang bisa melakukan hal itu dengan cepat. Jadi Ya, saya membutuhkan orang lain, saya mm-mm. butuh kolaborasi dengan teman yang mengajar dengan saya dalam satu Oke, kelas. Dan iya, juga saya juga berkolaborasi tentu saja dengan orang tua anak tersebut ya Bu. oke, oke, Bu Begitu. Irma. Baik, kolaborasi sangat bagus sekali. Kira-kira untuk pelaksanaannya, kemudian untuk pelaksanaannya, Bu Irma uh, akan melakukan aksi ini kapan, Bu? Tindak lanjut ini, kira-kira? Karena saya sudah mengaturnya, saya sudah curhat sama Bu Yuda, saya kelihatannya mau merancang ini minggu depan. Ah, Jadi baik habis ini saya sekali. mau merancang,
Iya. merancang waktu bertemu home visit dengan orang tua murid. Iya. Mungkin saya berharap dalam waktu kurang lebih 1 bulan ini ya Bu, masalah Iya. ini sudah Iya. bisa terpecahkan. Iya, bagus sekali Bu Irma, memang harus seperti itu. Sebenarnya Bu Irma sudah menemukan solusi ya untuk kedua anak ini supaya kembali menjadi anak yang aktif dalam berdiskusi maupun berkegiatan di kelas ya. Bu Irma hebat sekali, sudah menemukan banyak solusi. Oke. Kemudian apa ukuran keberhasilannya nanti? Kalau jenengan sudah melakukan banyak hal, kemudian ukuran keberhasilan jenengan itu apa? Ukuran keberhasilan saya berharap kedua anak yang pasif di kelas tadi setidaknya dapat memberikan jawaban kegiatan atau aktivitas yang mereka inginkan di kelas saat berdiskusi. Jadi nggak cuma diem saja gitu. Biasanya kalau di kelas itu saat kita berdiskusi mereka tuh cenderung diem, bahkan waktu ditanya atau dipanggil namanya aja mereka tidak mau bersuara sama sekali. Ataupun dalam Stay berkegiatan cool paling gitu. enggak, ya betul sekali. Paling enggak dalam berkegiatan mereka mau membuat sesuatu walaupun itu sederhana. Jadi nggak cuma Iya. keliling untuk melihat temannya. Itu sih Bu. Oh gitu. Oke. Iya betul. Ukuran keberhasilan saya. Iya Bu, mereka intinya ukuran keberhasilannya mereka mau berinteraksi, mereka mau Iya melakukan betul. banyak hal seperti itu nggih. Ya bagus sekali Bu Irma. Iya. Ya, saya rasa Bu Irma juga sudah menemukan solusinya dan permasalahannya. Uh, saya yakin rencana-rencana yang sudah dibuat Bu Irma ini nanti bisa terlaksana dengan baik. Nggih. Amin. Nggih. Iya Bu. Itu Bu Irma. Terima kasih ya Bu sudah mendengarkan curhat saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Iya, pasti, yakin saja pasti bisa. Sebab Bu Irma itu hebat loh. Ya, Bu guru yang hebat. Saya yakin itu, yakin saja Bu Irma. Oke. Terima kasih Bu Yuda, saya sudah merasa plong ini. Terima kasih untuk waktunya juga ya Bu. Ya, sama-sama. Habiskan dulu es tehnya, Bu. Oke, siap. Ya, saya sudah Bu Irma, saya kembali ke kelas. Terima kasih.